Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kita akan melanjutkan pembahasan Al-Quran Hadis pada kesempatan kali ini pada bab 3, yaitu mengenai Al-Quran, Surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, tentang Tauhid dalam konsep Islam. Nah, kalian bisa lihat di buku mengenai kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran. Kita masuk ke dalam pembahasan. Oke, kita baca bersama-sama terlebih dahulu Al-Fatihah dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, penjelasan ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ayat pertama, yang pertama adalah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat ya. Kemudian termasuk ke dalam surah Makkiyah. Surah Makkiyah artinya adalah surah yang turun di kota Mekah atau surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dinamakan surat Makkiyah. Kemudian surah Al-Fatihah ini juga disebut dengan Ummul Qura atau Ummul Kitab, induknya Al-Quran, dan juga Sab'al Masani artinya 7 yang diulang-ulang. Kenapa disebut dengan Sab'ul Masani artinya 7 yang diulang-ulang? Karena surah Al-Fatihah selalu diulang-ulang ketika kita sedang sholat. Nah, kita langsung ke penjelasan pertama. Allah memulai kitabnya dengan basmalah. Kemudian bimbingan pertama yang diwahyukan kepada nabinya adalah Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, menurut Buya Hamka, inilah contoh teladan diberikan kepada kita supaya memulai suatu pekerjaan penting dengan nama Allah. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan akan ada pahala di situ di sisi Allah ketika kita memulai dengan membaca bismillah, apapun itu, baik yang bersifatnya ibadah ataupun tidak. Kemudian seseorang yang memulai pekerjaannya dengan basmalah, maka pekerjaannya akan menjadi baik, atau paling tidak pengucapannya terhindar dari godaan nafsu, ambisi, dan lain-lain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, setiap perbuatan penting yang tidak dimulai dengan basmalah, maka perbuatan tersebut catat, artinya di situ tidak ada keberkahannya. Nah, ayat yang kedua, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semua pujian hanya untuk Allah, tidak ada yang berhak mendapatkan pujian itu meski manusia memuji temannya karena baik. Nah, pada hakikatnya pujian tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab seseorang tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa kuasa Allah. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Kata Rabb meliputi segala macam pemeliharaan, penjagaan, pendidikan, pengasuhan. Contoh, Allah menciptakan matahari, bulan, bintang. Tentu tidak dibiarkan begitu saja, tetapi Allah pelihara dan Allah atur terus-menerus. Matahari dan bulan beredar setiap waktu, berjalan selama berjuta-juta tahun. Tentu itu atas peliharaan Allah atau pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Nah, ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya bahwa Allah mengatur dan memelihara semesta alam bukan untuk kepentingan Allah semata, melainkan karena rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Ketika seseorang membaca Ar-Rahman dan Ar-Rahim, diharapkan jiwanya akan dipenuhi rahmat dan kasih sayang
yang kemudian memancar keluar dalam bentuk perbuatannya. Kemudian pada ayat keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik pembalasan. Nah, hidup kita tidak berhenti sampai sini saja, akan ada sambungannya lagi, yaitu di akhirat kelak, yaitu hari pembalasan. Kita memuji Allah, memelihara seluruh alam, memujinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kita memuji Allah karena amal baik buruk kita tidak akan sia-sia, akan diperhitungkan dengan adil. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Nah, Allah yang menciptakan dan memelihara makhluknya, makanya Dia patut disembah. Wajar karena Allah yang menjadikan dan memelihara, maka kita harus menyembahnya. Mengakui bahwa yang patut disembah itu hanyalah Allah semata, nah itu disebut dengan tauhid uluhiyah, yaitu zat yang patut memberi pertolongan sebagai Rabbun hanya Allah, dinamai dengan tauhid rububiyah. Kemudian ayat yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, menurut sebagian ahli tafsir, menuju jalan yang lurus kepada Allah adalah yang pertama ada al-irsyad, yang artinya adalah agar dianugerahi kecerdasan hingga kecerdikan dan kecerdasan hingga dapat membedakan mana yang benar dan juga yang mana yang salah. Kemudian jalan yang lurus ada juga yang dimaksudkan dengan kata at-taufiq, yaitu bersesuaian dengan apa yang direncanakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebut dengan al-ilham, diberi petunjuk supaya dapat menjelaskan sesuatu yang sulit. Kemudian juga disebut dengan dilalah, yaitu ditunjuki dalil-dalil dan tanda-tanda agar tahu arah yang benar. Nah, pada ayat ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, bukan pula jalan yang sesat. Nah, Allah memberikan nikmat dengan beraneka ragam, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, yaitu jumlah. Nah, nikmat yang paling bernilai adalah nikmat memperoleh hidayah serta ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu nikmat Islam. Jika kita melakukan pelanggaran terhadap ketaatan kepada Allah, maka pasti akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada surah Al-Fatihah ini di situ terdapat tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatannya seperti menciptakan, memiliki, memberi rezeki dan lain sebagainya. Nah, hal ini bisa dilihat dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah sebagai penguasa pemilik alam serta semesta, dan sekali juga tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah di sini ini mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin pembahasan kita cukup sampai sini. Kita lanjutkan pembahasan minggu depan. Akhtatim bi qiraatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.